Enggak. Ya, enggak. Oke. Today, Team 3 we will present bilangan cacah dan operasi hitungnya. First of all, let me introduce our team. Our team consists of me, Ahmad Wijaya, with study number 14014211195. And then Me, Ramadhani Agustin, with number 71401421200. My name is Dia Fitria Faza, with the student number 140142120. Me, Krisnawati, for the number 14101220005. okay. Then next. Okay, here is the concept map. First, the definition, and then the addition and penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Next. First, definition of integer and their calculation operation. Integer is the number of member set consisting of natural and zero numbers. And starting for 0, which is 0, 1, 2, 3, and so on. So the integer must be positively marked. Sementara untuk lambang bilangan cacah dilambangkan dengan huruf W atau whole number. Operasi hitung bilangan cacah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Next. Selanjutnya penjumlahan. Penjumlahan bilangan cacah adalah penggabungan suatu bilangan atau addition bilangan cacah dengan suatu bilangan cacah yang lain, sehingga mendapatkan jumlah suatu bilangan cacah, Sifat yang ada di operasi penjumlahan bilangan cacah yaitu A. Sifat kumulatif penjumlahan, yakni jika suku-suku yang dijumlahkan ditukar tempatnya, maka hasilnya tetap sama. Contohnya X plus Y sama dengan Y plus X. Penerapan dalam soal seperti 8 plus 9, tentu hasilnya sama dengan 9 plus 8, yakni sama-sama 17. Next. Selanjutnya, sifat asosiatif penjumlahan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama dengan permisalan, yakni dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Contoh penerapan soal, misal dalam kurung 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 plus 2 plus 3. Elemen identitas penjumlahan, yakni 0 karena angka apapun jika ditambahkan hasilnya tetap sama. Misal X plus 0 sama dengan 0 plus X, yang hasilnya tetap X. Jika diterapkan pada bilangan, misalnya 9 plus 0 sama dengan 9. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani. Untuk selanjutnya adalah penjumlahan sampai dengan ratusan, tanpa penyimpan dan dengan menyimpan. Penjumlahan sampai dengan ratusan tanpa menyimpan dapat dilakukan ketika pada penjumlahan satuan dan puluhan hasilnya kurang dari 10. Karena 10 adalah bilangan dengan 2 digit terkecil. Jika hasil penjumlahannya dari ratusannya lebih dari 10, maka masih bisa
tidak menyimpan. Seperti contoh, pada penjumlahan 123 ditambah 456, 3 ditambah 6 sama dengan 9, di mana 9 kurang dari 10, kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ketiga angka tersebut kurang dari 10. Kemudian penjumlahan sampai dengan ratusan dengan menyimpan terjadi di saat penjumlahan pada satuan dan puluhan hasilnya lebih dari 10. Jika penjumlahan satuan hasilnya 2 digit, maka hasil penjumlahan satuan ditulis di bagian satuan dan puluhannya disimpan untuk dijumlahkan di bagian puluhan. Mekanismenya sama jika terjadi pada puluhan. Seperti contoh pada soal 126 ditambah 456. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Angka 2 sebagai satuan ditulis dan angka 10 ditulis pada bilangan puluhan sebelumnya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8, kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5. Materi selanjutnya adalah mengenai pengurangan. The integer subtraction is to separate or discard some parts of a collection of chopped numbers by a certain amount. Bilangan caca pada operasi pengurangan memiliki sifat-sifat, yakni 1. Tidak memenuhi sifat tertutup, karena tidak setiap pengurangan A dan B menghasilkan bilangan caca juga. Hasilnya bisa berupa bilangan negatif. Kemudian yang kedua adalah tidak memenuhi sifat pertukaran, artinya A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Sifat pertukaran hanya berlaku jika A dan B memiliki nilai sama, dan hasilnya akan 0. Yang ketiga adalah tidak memenuhi sifat identitas, artinya A dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi A. Contohnya 4 dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi 4. Yang keempat adalah tidak memenuhi sifat pengelompokan. Jika ada 3 bilangan cacah A, B, dan C, maka A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan dalam kurung A dikurangi B dikurangi C. Contohnya 5 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 1 tidak sama dengan dalam kurung 5 dikurangi 2 dikurangi 1. A. Reduction of up to 100 without saving and by saving. Pengurangan sampai dengan ratusan tanpa menyimpan terjadi saat angka yang dikurangi lebih besar daripada yang mengurangi, sehingga tidak terjadi meminjam pada angka di depannya. Seperti pada soal 567 dikurangi 456. 7 dapat dikurangi 6, langsung menjadi 1. 6 dikurangi 5, 1. Kemudian 5 dikurangi 4 juga 1. Pengurangan sampai dengan ratusan dengan menyimpan atau dengan meminjam terjadi saat angka yang dikurangi pada bagian puluhan dan satuan lebih kecil daripada yang mengurangi, sehingga harus meminjam dari angka yang di depannya. Seperti contoh, 567 dikurangi 458. Dapat dilihat bahwa 7 itu lebih kecil daripada 8, jadi 7 harus meminjam 10 untuk dapat dikurangi 8. Jadi 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Kemudian tadi angka 6 yang sudah dipinjam 10 akan berkurang menjadi 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0, kemudian 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh D. Ini adalah mengenai perkalian. Perkalian antar bilangan cacah merupakan penjumlahan bilangan cacah yang berulang. Sifat yang ada di operasi perkalian bilangan cacah yaitu yang pertama komutatif atau pertukaran, contohnya A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua asosiatif atau pengelompokan, contohnya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga distributif, contohnya dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. Yang keempat memiliki unsur identitas 1, contohnya 1 dikali A sama dengan A dikali 1, yaitu A itu sendiri. Yang terakhir, semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Fakta perkalian yang pertama yaitu multiplication as repeated addition or rate. Multiplication is expressed as a repeat summation. Multiplication is expressed as follows. Misalnya ada persoalan A dikali B, berarti caranya dengan menjumlahkan B secara berulang sebanyak A faktor.
dalam soal yaitu ada gambar 4 dikali 3 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4, yang berarti hasilnya adalah 12. Selanjutnya yang kedua, fakta dasar perkalian yaitu didefinisikan sebagai hasil kali dua buah bilangan dari himpunan bilangan, yaitu 1, 2, 3, sampai 9, yang hasilnya paling tinggi adalah 81. Fakta dasar perkalian merupakan hasil perkalian dua buah bilangan satu angka dengan yang hasilnya paling tinggi yaitu 81. Yang masuk fakta dasar perkalian misalnya 5 dikali 5, 6 dikali 7, 9 dikali 9, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat komutatif perkalian. Bilangan dikalikan dan kemudian ditukar-tukar posisinya akan tetap menghasilkan hasil yang sama, yaitu pada soal A dikali B sama dengan B dikali A, contohnya 3 dikali 4 berarti juga sama dengan 4 dikali 3. Yang keempat yaitu associative multiplication. Multiplication involving three arbitrary numbers applies one of the numbers can be multiplied by the multiplication of the other two numbers. Misalnya, seperti yang tadi sifat perkalian, yaitu dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Misalnya pada gambar mainan balok, yaitu ada soal 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4, berarti sama juga dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4. Yang kelima yaitu multiplication identity element. In multiplication operation, the numbers 1 is called a neutral element or an identity element in multiplication because each number multiplied by 1 is the result is the number itself. Yang keenam yaitu perkalian sampai dengan ratusan. Ada sebuah cetusan dari Diogenes, yaitu ada blok Diogenes dengan cara, misalnya ada soal 2 dikali 213, berarti dikelompokkan dulu yaitu ratusan, berarti 200, puluhannya yaitu 10, satuannya adalah 3. Jika dikalikan 2, berarti 200-nya dikalikan 2, yang hasilnya 400, 10-nya dikalikan 2, berarti 20, dan 2-nya dikali 3, yaitu 6. Yang hasil terakhirnya yaitu 426. Sedangkan dengan cara bersusun, misalnya ada soal 567 dikali 12, yaitu dikalikan. Yang pertama, 7 dikali 2, yaitu 14, dengan menyimpan 1. Kemudian 6 dikali 2, 12, dengan tambahan 1 berarti 13. Lalu menyimpan 1 lagi. 5 kali 2 berarti 10, tambah 1 berarti 11. Kemudian 7 dikali 1, yaitu 7. 6 dikali 1, yaitu 6. 5 dikali 1 yaitu 5. Kemudian dijumlahkan, 4 turun, 3 ditambah 7 yaitu 10, menyimpan 1, kemudian tadi ini 1 tambah 1, 2, tambah 6, 8, kemudian 1 tambah 5 yaitu 6. Kemudian mengenai materi pembagian akan disampaikan oleh Krisnawati. Baik, selanjutnya itu pembagian. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan cacah. Jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, dan 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan 0. Pembagian asli atau partisi. Contoh, 22 dibagi 2 itu hasilnya 11 dengan cara 22 dibagi ke dalam 2 kelompok, di mana setelah dibagi sama banyak ternyata masing-masing kelompok bernilai 11. Kemudian yang B, pengurangan berulang atau pengukuran. Untuk mencapai angka 0, 20 harus dikurangi angka 5 hingga 4 kali. Jadi hasil dari 20 dibagi 5 adalah 4. Yaitu dengan caranya kita mengalihkan 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Next. C membagi habis dan tidak membagi habis. Bilangan bulat X dikatakan membagi habis. Bilangan bulat Y apabila dapat ditemukan suatu bilangan bulat K, sedemikian sehingga berlaku Y sama dengan KX, di mana bilangan bulat adalah tunggal. Contohnya, apakah 2 habis membagi 10? Jawabannya ya, karena 10 sama dengan K2. K-nya diganti dengan 5, karena 5 dikali 2 hasilnya 10.
Kemudian, apakah 3 habis membagi 10? Jawabannya tidak, karena nilai K tidak ada. Kemudian, membagi habis juga dapat disimbolkan X, Y. Next. D. Basic fact of division. In the basic fact, the division of the numbers to the divided of is from 0 to 81, where the division is an integer from 1 to 9, and the quotient is an integer from 0 to 9. Contohnya 36 dibagi 6. Jika kita tidak tahu 36 dibagi 6, yang perlu kita ketahui dan kita ingat adalah fakta perkalian. Perkalian berapa yang menghasilkan 36? Jawabannya adalah 6 dikali 6 adalah 36. Jadi, 36 dibagi 6 adalah 6. Next. Pembagian sampai dengan 100. Pada pembagian sampai dengan 100 dengan metode Korogapit, maka prosesnya adalah dengan membagi digit terdepan angka yang akan dibagi dengan pembagi. Jika tidak dapat terbagi secara habis, maka kita harus mencari hasil perkalian yang paling mendekati dengan angka yang akan kita bagi. Singkatnya, langkah pengerjaan Korogapit adalah dibagi, dikali, dan dikurang. Misalnya, 555 dibagi 5, di mana 5 dikali 1 itu 5, jadi 5 ditulis di bawah 5, hasilnya 0. Kemudian angka 5 diturunkan, kemudian 1 kali 5, 5, angka 5 dituliskan di bawah 5, kemudian 5 dikurang 5, 0. Angka 5 yang ketiga diturunkan, kemudian 1 dikali 5, 5 dituliskan di bawah 5, kemudian 5 dikurang 5 itu hasilnya 0. Jadi 555 dibagi 5 itu hasilnya 111. Dan contoh selanjutnya yaitu 250 dibagi 10. Di mana 10 dikali 20, angka nolnya dihilangkan, 1 kali 25 itu 25, jadi 25 dikurang 25 hasilnya 0. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Great, thank you for the explanation. Here I am, will be state the conclusion. The conclusion is there are various number system in elementary school mathematics. One of them is whole number. Whole numbers are the number of member of the set consisting the natural number and 0 and starting from 0. Meanwhile, the symbol for whole number is symbolized by the letter W or whole number. Counting operation of whole number including addition, subtraction, multiplication, and division. In each number operation, there are also some properties of its number operation. However, math lesson that have special characteristic, namely abstract, deductive, consistent, hierarchical, and logical, lead to the assumption that mathematical material is not easy to learn. There are many effective learning steps that can be done in teaching whole number and arithmetic operation with example and solution. Teaching whole numbers and their number operation will hone or train student thinking skill in solving problems. Okay, that's all of presentation of our team. Thank you.